Untuk yang pertama, Ibu Aulia Nur Pratiwi dari PKPM Karisma Pule. Judul dari topik yang akan disampaikan yaitu Joyful Learning with Smarttic. Monggo kepada kita Ibu sambut Aulia. Penampilan yang pertama untuk sesi yang kedua, Ibu Aulia. Lagi, monggo Ibu Aulia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, saya Aulia Nur Pratiwi selaku tutor di PKBM Karisma Pule, Trenggalek. Yang terhormat Bapak Ibu undangan dari Dinas Pendidikan Trenggalek dan yang saya hormati Bapak Ibu fasilitator di pembelajaran mendalam yang telah menyalurkan ilmu-ilmunya bagi kami. Dan yang saya hormati juga teman-teman peserta pembelajaran mendalam di Trenggalek. Di pembelajaran ini yang saya berikan judul Joyful Learning for Smarttic. Smarttic ini yaitu singkatan dari Smart Learning Teknologi Digital Kreatif. Ini inovasi yang saya buat untuk memberi semangat teman-teman warga belajar di PKBM kami. Dari lewat Smarttic ini berawal dari situasi pembelajaran di PKBM yang memang masih cenderung monoton ya Bapak Ibu. Karena di PKBM itu sebelumnya pembelajaran hanya terpaku pada buku dan penjelasan dari tutor. Sehingga minat belajar warga belajar itu masih tergolong rendah. Semestinya biasanya di pembelajaran itu dari yang saya lihat dari daftar hadir teman-teman warga belajar itu masih cenderung rendah. Sehingga ini merupakan inovasi atau gebrakan baru yang saya ciptakan dengan menggunakan teknologi digital. Jadi teman-teman warga belajar lewat pembelajaran ini diajak untuk belajar dengan media digital interaktif, yaitu lewat 3 komponen utama. Komponen pertama itu smart learning, jadi pembelajaran yang cerdas. Jadi lewat smart learning ini tutor membuat atau merangkum materi dengan Google Sites, sehingga teman-teman warga belajar yang notabene dari latar belakang yang berbeda ya, kadang-kadang ada latar belakang usia yang berbeda, dari rentan usia dewasa sampai yang memang masih usia muda, itu bisa mengakses lewat HP masing-masing. Jadi teman-teman warga belajar bisa mengakses materi di mana saja dan kapan saja. Itu lewat Google Sites. Untuk yang kedua, teman-teman warga belajar diarahkan untuk bisa berdialog dengan AI. Jadi diajari untuk bagaimana bijak menggunakan AI. Misalkan untuk mendalami materi bisa dikaitkan dengan pembelajaran yang dipelajari. Untuk yang ketiga yaitu tutor membuat quizzes atau quiz interaktif lewat quizzes ini. Jadi teman-teman warga belajar bisa merasa bermain sambil belajar lewat quizzes ini. Nah, untuk itu di aksinya untuk pembelajaran ini membuat desain digital. Jadi warga belajar diajak untuk membuat desain digital tentang literasi internet sehat dan aman. Jadi teman-teman warga belajar bukan hanya menjadi pelopor, jadi bisa sebagai pencipta, sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana pembelajaran itu lewat poster digital yang mereka ciptakan sendiri.
Untuk komponen yang ketiga yaitu reflective sharing, sehingga teman-teman belajar setelah melakukan kegiatan secara berkelompok atau kolaboratif ini membuat desain itu dipresentasikan di depan kelas, itu melatih komunikasi dan juga melatih kreativitas atau melatih kolaborasi teman-teman peserta didik. Nah, untuk hasil karyanya juga sudah ditampilkan tadi di depan slide atau boleh di-scan di banner yang sudah disediakan. Begitu. Nah, sehingga setelah pembelajaran mendalam ini peserta warga belajar itu lebih antusias, lebih aktif dan interaktif dalam melakukan pembelajaran. Sebelumnya pembelajaran di PKBM Karisma masih cenderung kurang, daftar kehadirannya juga masih kurang. Setelah adanya pembelajaran ini, warga belajar lebih antusias dan melalui umpan balik yang salah satu warga belajar berikan, dikatakan bahwa belajar dengan Smartdik ini seru dan menggembirakan gitu. Saya bisa bermain sambil belajar di PKBM Karisma ngatan. Nah, sehingga harapan saya untuk kedepannya tutor-tutor di semua PKBM dapat mengimplementasikan pembelajaran inovasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa berdiri dulu Ibu. Iya, langsung saja. Begini, ketika kita berbicara tentang PKBM, Ibu tutor paket B, paket C? Paket C, Bapak. Oh, paket C, berarti paket C setara SMA. Inovasi yang diusung yaitu tadi Smart Learning Teknologi Digital Kreatif. Oh, luar biasa. Pembelajaran dengan teknologi digital. Situasinya kreatif. Untuk PKBM paket ini kita tahu berbeda dengan sekolah reguler. Demikian, dengan membawakan inovasi ataupun praktek baik, tentu ini kita bisa mengadopsi dari apa yang telah dilakukan, yaitu tentang Smartdik. Untuk mempertajam ini mungkin dipersilakan, di sini juga ada Bapak Penilai ya. Ini bidang garapan panjenengan Pak Penilai. Oke, monggo mungkin diberikan kesempatan kepada Bapak Penilai ini. Iya, oke, monggo Pak Penilai J, monggo Pak Penilai Ibu. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Moderator juga sekaligus fasilitator di Kabupaten Trenggalek. Setelah menyimak melihat dari paparan tutor paket ya, tutor setaraan yang ada di PKBM Karisma Pule, ini yang pertama kami sampaikan mohon dukungan Bapak Ibu ya kepada Ibu Aulia Nur Pratiwi. Nanti insya Allah jam 1 siang akan presentasi untuk mengikuti apresiasi GTK tingkat 1 di Provinsi Jawa Timur. Mohon aplausnya Bapak Ibu ya. Mohon dukungannya, nanti presentasi di jam 1 loh, tidak salah seperti itu. Jadi apa yang disampaikan tadi terkait dengan Smartdik yang ada di PKBM, tentunya ini sangat mendukung dan saya juga mengapresiasi terkait dengan pembelajaran yang memang agak baru, ya agak baru di lingkungan PKBM. Pada dasarnya PKBM itu kan sama dengan yang formal, cuma kita harus melihat kondisi PKBM tidak sama dengan di sekolah formal, itu seperti itu. Maka dari itu perlu kami sampaikan dengan Smartdik ini juga perlu adanya semacam evaluasi, karena dimanapun kita berada tentunya kita harus butuh sarana prasarana yang memang sangat mendukung. Utamanya di pembelajaran di PKBM ada warga belajar. Mohon maaf, ini perlu kami sampaikan, warga belajar adalah murid, ya, murid yang ada di sekolah non formal, itu namanya warga belajar. Nah, warga belajar di sana itu memang ada dari sisi usia sangat jauh berbeda dengan yang ada di formal. Nah, beberapa warga belajar tentunya ada yang sudah tua, ada yang masih muda, memang statusnya masih usia sekolah ada. Nah, di PKBM itu dengan adanya Smartdik ini yang ingin saya sampaikan adalah apakah benar di PKBM itu semua warga belajar sudah bisa menguasai IT yang memang pada saat ini berkembang terlalu cepat seperti itu. Terima kasih Bapak. Tinggi Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Benar, memang di PKBM kami memang dari rentan usia yang berbeda ya Bapak. Kadang juga ada yang masih
terkendala dari masih gaptek gitu ya, masih kurangnya teknologi digital di kalangan mereka. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, kami sudah mengsurvei atau mencari tahu gitu bahwa warga belajar itu memang sudah memakai HP. Jadi di HP masing-masing warga belajar dapat mengakses smart dik ini atau smart learning teknologi digital ini. Jadi kita membuat inovasi ini sudah disesuaikan dengan warga belajar atau kemampuan warga belajar, begitu Bapak. Terima kasih Ibu. Mungkin satu lagi Bapak. Nggih, monggo. Satu baca Pak ya, satu saja Pak ya. Oke, terima kasih. Luar biasa karena saya menganggap PKBM ini memang sangat susah ya, sangat susah untuk melaksanakan pembelajaran sebagaimana reguler gitu. Jadi pada dasarnya memang perlu inovasi seperti yang Ibu sampaikan di sini. Namun kami mohon maaf sekali lagi, mungkin ragu atau mungkin hanya pribadi saya yang ragu pada panjenengan. Kaitannya bagaimana kita melaksanakan pembelajaran dengan alat yang saya katakan menggunakan gadget ini. Padahal mohon maaf saya di sini melaksanakan pembelajaran juga waktu di kegiatan UT ya, di UT itu kalau anak-anak atau mahasiswa saya itu melaksanakan pembelajaran lewat HP itu nggak ada hasil. Tapi harusnya anak-anak itu atau siswa kita itu menggunakan yang namanya laptop gitu ya. Padahal laptop. Jadi kita dalam pertemuan dalam konteks daring ya, kita jenengan akan menyetelnya kegiatan daring ya. Ya kegiatan daring itu berarti kita bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan menggunakan Zoom ya yang kita buat kemudian kita sampaikan ini dengan baik. Kalau itu menggunakan HP mungkin ada sedikit lah mungkin kekurangan gitu gitu. Itu salah satu. Yang kedua tadi penjenengan di tayangan penjenengan ini skupnya mata pelajaran apa ya tadi kan belum tahu belum muncul gitu. Jadi kan di situ ada SMA itu kan mata pelajarannya kan banyak. Okay. Jadi mungkin kan skup mata pelajaran yang penjenengan sampaikan ini kan juga belum ada. Itu yang sebagai apa namanya saran dari penjenengan. Terima kasih. Terima kasih disampaikan, monggo langsung ditanggapi nggih secara sekilas nggih. Bagaimana penggunaan gadgetnya? Apakah memang bisa diaplikasikan? Apa perlu juga laptop atau gimana, monggo? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Karena keterbatasan digital di PKBM kami, jadi ini hanya survei saja. Jadi teman-teman warga belajar karena sering kali misalkan kita temui bahwa mereka itu kalau pembelajaran kalau bosan nggih mainan HP. Jadi daripada teman-teman warga belajar nanti seketika diberikan pembelajaran dan hanya main HP sendiri, jadi kita bikin pembelajaran yang lewat HP. Jadi teman-teman warga belajar bisa belajar di HP tersebut dan asesmen juga untuk penilaiannya dapat dari karya poster yang dibuat oleh warga belajar seperti itu. Untuk kuisis tadi juga sebagai asesmen untuk kami buat rombel nilai gitu untuk penilaian lewat kuisis itu. Nah itu juga bisa diakses dari HP teman-teman warga belajar. Dan mohon maaf Bapak tadi yang terakhir pertanyaannya. Mapel nggih leres Bapak ngapunten. Untuk mapel yang saya ampu di PKBM Karisma yaitu informatika Bapak. Jadi memang harus memakai digitalisasi gitu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pemateri yang pertama dari PKBM luar biasa karena beda dengan di sekolah-sekolah formal, sekolah-sekolah reguler.